Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan ibadah selama sepekan. Ibadah raya yang pertama pada pukul 8 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 7 malam. Kegiatan ibadah ini dapat diikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang. Dan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah wanita Hana dan Deborah pada hari Selasa pukul 14. Ibadah Pilar pada hari Rabu pukul 18.30. Ibadah pujian dan penyembahan pada hari Jumat pukul 18.30. Ibadah pemuda Fresh Community dan ibadah pelajar Rise Generation pada hari Sabtu pukul 18. Seluruh kegiatan ibadah dapat diikuti melalui channel YouTube GPDI Palembang. GPDI Palembang mengadakan doa bersama setiap hari melalui aplikasi Zoom. Mari bergabung dalam jam-jam doa yang telah ditentukan, yaitu pukul 8, pukul 13, dan pukul 21. Link untuk bergabung akan diumumkan melalui WA Group GPDI Palembang. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini, atau dengan scan QR yang sudah tertera pada layar melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Kita akan mulaikan ibadah doa pujian penyembahan malam hari ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan dalam doa pujian penyembahan. Tuhan memberkati dari awal sampai akhirnya Tuhan, segala pujian kemuliaan kami kembalikan buat Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang layak menerima segala pujian. Pakai setiap kami para pelayan-Mu, terpujilah nama-Mu, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, senang sekali malam hari ini kita boleh berjumpa kembali. Mari sama-sama siapkan hati kita, kehidupan kita, memberikan pujian yang terindah bagi Tuhan kita. Glory, glory, haleluya, hanya bagi Dia segala pujian kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat hati kami, mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Mari katakan glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya.
Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Mari bersama dengan musik kita bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja. Oh, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, oh, oh, dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud siap memuji Tuhan. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, Engkau yang layak. Haleluya. Mari bawa pujian. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja. Oh, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, oh, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Mari semua siap semua. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Biar setiap kita mengangkat pujian bagi Dia, karena Dia yang layak. Haleluya. Katakan Engkau yang berjaya, yang berjaya, seluruh semesta sujud. Mari sekali lagi katakan Engkau yang berjaya. Haleluya. Kau yang berjaya, seluruh semesta. Sekali lagi katakan Tuhan, Engkau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Mari siapkan hati kita. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi Dia raja di atas segala raja. Dia Allah yang besar. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dia yang mengatur setiap langkah hidup kita. Dia yang mengatur setiap nafas kehidupan kita. Mari letakkan harapanmu hanya kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku,
ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Amin Tuhan. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Oh, hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami mau letakkan harapan kami Tuhan. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Katakan Yesus, Kau besar. Haleluya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Kau besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau besar Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Mari setiap kita angkat tangan-Mu. Haleluya. Yesus, Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus, Yesus, Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Kau ditinggikan untuk selamanya. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak mampu dengan kekuatan hamba-Mu sendiri. Itu sebabnya Roh Kudus, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar pemberitaan firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mendengarkannya. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan,
Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam buat kita semuanya, baik di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Apa kabar? Luar biasa? Mungkin sulit saudara untuk berkata luar biasa hari-hari ini. Tetap semangat? Sama saja, sulit mungkin mau ngomong tetap semangat. Masih hidup? Nah kalau masih hidup mungkin ngomongnya masih hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya mengerti kondisi hari-hari ini kurang baik. Ya bingung mau jawabnya, tetap luar biasa, tetap semangat. Tetapi mari kita katakan dengan iman, tetap semangat, tetap luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan lebih tertarik untuk menolong orang-orang yang tetap semangat, tetap beriman kepada Tuhan. Daripada orang-orang yang loyo-loyo, gak punya harapan saudara. Ya, Tuhan kurang respon seperti itu. Itu sebabnya saudara, lebih baik kita katakan dengan iman, tetap luar biasa, tetap semangat. Maka jadilah seperti iman, amin. Terima kasih buat kesempatan yang disampaikan oleh Bapak Gembala untuk saya melayani malam hari ini dalam ibadah doa pujian penyembahan. Baik saudara, mari kita melihat dalam suratan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-1. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-1. Ya. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Saudara, suratan Rasul Petrus ini saudara ditujukan kepada orang-orang percaya yang menderita, yang tersebar di berbagai tempat. Tadi dikatakan di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Suratan ini ditujukan pada orang-orang yang percaya, yang menderita, yang tersebar sebagai perantau atau sebagai orang asing, saudara. Paulus memberikan peringatan terhadap penderitaan mereka yang mereka alami ketika mereka ada dalam perantauan. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh soal ini, Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya ingat peristiwa gempa dan tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa dengan kekuatan 8, skala Richter. 230.000 sampai 270.000 jiwa tewas. 14 negara yang kena pada waktu itu saudara. Dan Indonesia yang paling parah ada 170.000 yang meninggal pada waktu itu. Nah ada yang menarik dari peristiwa itu saudara, dari peristiwa bencana itu ada sebuah cerita tentang penduduk di Kepulauan Simelu. Ya. Nah orang-orang beranggapan saudara bahwa kota ini hancur dan semua penduduk Pulau Simelu tewas akibat gempa dan tsunami pada waktu itu. Mengapa? Karena lokasi kepulauan mereka itu paling dekat dengan sumber gempa. Ya, dengan pusat gempa paling dekat, Saudara. Sementara kota-kota yang jauh ya dari Kepulauan Simelu, Banda Aceh dan yang lainnya Saudara, justru mereka mengalami kerusakan yang parah, bahkan ratusan ribu yang meninggal pada waktu itu. Makanya mereka berpikir yang paling dekat dengan titik pusat gempa itu pasti lebih parah lagi. Pasti lebih banyak yang tewas lagi saudara. Tetapi saudara justru berbeda saudara ceritanya. Ternyata dari 70.000 jiwa penduduk Kepulauan Simelu saudara, yang tewas hanya 3 sampai 7 orang. Mengapa saudara? Ternyata mereka diselamatkan karena kakek, nenek, dan orang tua mereka selalu memberikan peringatan lewat cerita pengalaman pahit gempa bumi dan tsunami tahun 1907.
dengan kekuatan 7,6 skala Richter yang menewaskan sebagian besar penduduk Kepulauan Simelu. Karena mereka tidak mengerti tanda-tanda tsunami mau datang waktu itu. Ketika habis gempa lalu air surut, mereka tidak mengerti bahwa ini adalah tanda tsunami datang. Waktu gempa dan tsunami tahun 1907 melanda mereka, sebagian besar saudara, mereka tewas karena gelombang tsunami. Maka berdasarkan pengalaman gempa di masa lalu tahun 1907 itu saudara, maka kakek nenek orang tua mereka selalu menceritakan kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka untuk memperingatkan. Kalau ada gempa, sesudah itu disertai tanda-tanda air surut, kamu harus cepat lari ke bukit. Itu tanda adanya semong. Semong itu ada istilahnya tsunami. Ini bahasa mereka, bahasa Pulau Simelu, semong itu adalah tsunami. Ya, semong akan datang. Peringatan ini selalu diceritakan berulang-ulang. Yang menjelang kepada anak-anak mereka mau tidur. Ngobrol-ngobrol pada waktu ya di rumah. Atau teman sama teman di warung-warung kopi. Saudara, mereka selalu ngobrol. Bahkan ada sebuah lagu yang diciptakan tentang gempa bumi tahun 1907. Lirik-liriknya saudara. Dikatakan bila gempa air surut, berarti semong datang, segera lari, dikatakan saudara. Maka cerita ini saudara, menjadi cerita yang hidup dari mulut ke mulut, menjadi sebuah sistem peringatan dini pada waktu itu saudara. Tujuan peringatan itu untuk menyelamatkan. Maka itu peristiwa gempa pada tanggal 26 Desember 2004 disertai dengan tsunami saudara. Mereka selamat. Gempa terjadi ketika air surut, mereka tahu ini semong. Semong mau datang, mereka berteriak-teriak, ayo lari ke bukit. Maka mereka semua selamat, hanya 3-7 orang yang tewas saudara. Berkat adanya peringatan yang sudah disampaikan oleh orang-orang tua mereka dahulu. Orang Simelu yang merantau di Banda Aceh saudara, ketika terjadi gempa tanggal 26 Desember 2004 itu, mengetahui air laut surut, mereka sudah tahu ya ini tsunami mau datang. Mereka langsung lari ke bukit untuk menyelamatkan diri mereka. Tapi beda saudara, sebagian warga Banda Aceh, mereka tidak mengerti ya dengan air surut setelah gempa. Ya, mereka pergi ke pantai. Ya, mereka melihat air yang surut, mereka pergi ke pantai, mereka rekreasi, mereka nangkap ikan-ikan yang menggelepar mereka. Mereka pikir ini rezeki. Mereka tidak sadar maut datang. Gelombang tsunami datang setinggi 15-30 meter. Menewaskan mereka saudara. Karena mereka tidak pernah diberikan peringatan oleh orang-orang tua mereka dahulu. Begitu juga dengan firman Tuhan yang datang memberikan peringatan kepada kita saudara. Menegur kita. Bukan bertujuan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya kesulitan yang bisa terjadi di kemudian hari. Maka itu jangan pernah bosan-bosan kita diberikan peringatan oleh firman Tuhan. Amin. Kalau saudara baca dalam suratan 1 Petrus ini saudara, Rasul Petrus memperingatkan kepada orang-orang percaya yang tersebar di perantauan, supaya orang-orang percaya jangan menderita karena berbuat dosa, jangan karena berbuat jahat, jangan sebagai pembunuh, jangan sebagai pencuri, jangan sebagai penjahat atau pengacau. Tapi kalau menderita, dikatakan menderitalah sebagai orang Kristen yang benar, ya, karena kebenaran, karena berbuat baik, karena kehendak Allah. Menderita yang tidak seharusnya ditanggung, itu yang dicatat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19 sampai 21, pasal 4 ayat 15 sampai 16 dan ayat 19 tidak usah kita baca saudara. Tidak usah kita buka karena menghemat waktu. Tetapi dalam suratan 1 Petrus ini saudara, selain memberikan peringatan, maka Petrus lebih banyak menasihati iman orang-orang percaya yang tersebar di perantauan itu, supaya mereka tetap kuat, sabar, tegar menghadapi penderitaan, termasuk penderitaan yang sudah sekian lama masih menekan hidup mereka. Penderitaan yang tidak selesai-selesai. Petrus datang dalam suratnya ini untuk menguatkan mereka. Sekali lagi saudara, Petrus datang dalam suratnya ini untuk menguatkan mereka. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, karena firman Tuhan juga selalu datang untuk menguatkan kita.
Di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini akibat dampak COVID-19 ini. Yang belum selesai-selesai. Terasa hidup ini makin lama makin berat jalannya. Makin lama makin susah. Makin lama makin menderita. Tapi kita bersyukur. Mengapa? Karena firman Tuhan selalu datang menguatkan kita. Amin. Baik lewat kesaksian-kesaksian. Baik pembacaan firman Tuhan secara pribadi, saudara. Tuhan selalu datang untuk menguatkan kita lewat firman-Nya. Itu tandanya, saudara, bahwa Tuhan masih peduli atas hidup kita. Amin. Kita tidak sendirian, Allah masih peduli dalam hidup kita. Ketika hari-hari ini, saudara, dalam keadaan yang sulit, tapi Tuhan selalu datang menguatkan kita lewat firman-Nya. Dalam ibadah-ibadah online. Dulu ada lagu yang populer di zaman kami masih remaja dulu. Sudah 30 tahun yang lalu, saudara. Ya, ada lagu yang berkata begini, saudara. Makin jauh ku berjalan, makin terasa payah. Kira-kira begitu, saudara. Makin jauh berjalan, makin terasa payah. Waktu masih kami pemuda remaja itu sekedar nyanyi waktu itu, saudara. Gak terasa payah hidup remaja waktu dulu, ya kan? Tapi sekarang kalau dinyanyikan, saudara, benar-benar jadi terasa. Makin jauh ke berjalan, makin terasa payah. Tapi saya dengar baik-baik, saya tidak mengeluh. Saya tidak bersungut-sungut. Mengapa? Karena Tuhan masih selalu datang untuk menguatkan saya dengan firman-Nya. Meyakinkan saya akan janji-janjinya. Meyakinkan saya akan pertolongannya. Itu tandanya Tuhan masih peduli dengan hidup saya. Maka saya selalu bersyukur, saudara. Dengan keadaan hari-hari masih tetap kuat. Berapa waktu yang lalu, saudara, kami karena sudah lama nggak pernah makan mie di luar, saudara. Ya, kalau dibungkusin orang sering. Tapi satu waktu kami kelaparan pingin makan mie, lalu makan mie di salah satu jemaat ya di Segaran ini. Lalu kami makan dengan istri, bayar, mau pulang istri tanya, masih suka ibadah online? Dia bilang, saudara, iyalah. Kalau enggak ibadah online bisa stres kami. Udah sepi, ada masalah keluarga, ada banyak kebutuhan dan lain sebagainya. Lewat ibadah-ibadah online itulah yang boleh menguatkan kami. Wah, saya merasa bersyukur. Kita melihat ibadah-ibadah online ini, Allah datang untuk menguatkan kita dengan firman-Nya. Bapak Ibu, nasihat-nasihat, kita melihat nasihat-nasihat Petrus yang menguatkan orang-orang Kristen yang sedang mengalami penderitaan, saudara. Kita melihat nasihatnya apa? Yang pertama, saudara. Yang pertama, Petrus katakan, kita adalah orang-orang pilihan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua bagian A. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 2 bagian A, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Petrus katakan dalam ayat ini, saudara, bahwa orang-orang yang percaya, yang menderita itu adalah orang-orang pilihan Allah. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi dari sekian miliar penduduk yang ada di bumi ini, saudara, Tuhan memilih kita. Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal. Kita adalah orang-orang yang berharga. Kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kita bukan orang sembarangan, saudara. Kita orang pilihan Allah. Walaupun hidup kita menderita di dunia ini, tapi dengar baik-baik, kita menderita sebagai orang pilihan Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi ingatlah, saudara, ketika kita menderita sebagai orang pilihan Allah. Menderita sebagai orang pilihan Allah itu, saudara, tidak sia-sia. Mengapa? Karena ada rencana Tuhan. Perhatikan dalam ayat itu dikatakan, orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah. Berarti orang-orang pilih yang menderita itu, saudara, ada rencana Tuhan. Dan saya percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat orang-orang pilihan Tuhan. Amin.
1 Petrus pasal 2:9. 1 Petrus pasal 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah yang dipilih Tuhan. Tujuannya dikatakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Artinya saudara, lewat penderitaan yang dialami orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan mau menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib saudara, supaya saudara sebagai orang-orang pilihan Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian bagi dunia ini. Jadi persoalan-persoalan hari-hari ini saudara, kesulitan-kesulitan hari-hari ini, tantangan saudara hari-hari ini, penderitaan saudara hari-hari ini, Tuhan mau tolong saudara, supaya saudara sebagai orang-orang pilihan Tuhan mau pakai saudara untuk memberitakan keajaiban-keajaibannya bagi orang lain. Maka itu tetaplah kuat dalam penderitaan, karena Allah punya rencana yang besar atas hidup kita. Itu yang pertama saudara, ya, nasihat Petrus di tengah-tengah penderitaan untuk menguatkan orang-orang percaya. Yang pertama, ya ingatlah, mereka menderita, engkau menderita sebagai orang pilihan. Allah punya rencana yang besar. Yang kedua saudara, di dalam Kristus ada harapan. Di dalam Kristus ada harapan. 1 Petrus pasal 1 ketiga. Dikatakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petrus menasihati orang-orang percaya yang sudah sekian lama masih menderita untuk tetap kuat, untuk tetap sabar. Kenapa? Karena ada harapan. Harapan itu memberikan kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Ada seorang profesor sudah melakukan pencobaan. Seorang profesor melakukan pencobaan terhadap 2 ekor tikus di laboratorium, saudara. Ia memasukkan seekor tikus ke dalam kolam air dalam laboratoriumnya. Kemudian ia menutup, mengunci, mematikan semua lampu. Sehingga seluruh ruangan jadi gelap pada waktu saudara, gelap gulita. Tidak ada yang bisa dilihat. Kemudian saudara, tikus itu berenang untuk berusaha menyelamatkan dirinya. Tapi karena tidak melihat apapun saudara, ia jadi kehilangan pengharapan. Dan dalam waktu beberapa menit saudara, dia mati tenggelam. Kemudian diambil oleh profesor, dia buang tikus yang mati saudara. Kemudian profesor itu mengadakan penelitian yang kedua dengan memasukkan tikus yang lain, ya, ke tempat yang sama, ke dalam kolam yang sama. Dimasukkan lalu ditutup, dan lalu dia menyalakan satu lampu saja di laboratorium itu. Ternyata tikus itu berenang saudara, dan tetap bertahan dan masih hidup selama 36 jam. Baru dia mati kelelahan. Mengapa saudara ia bisa bertahan lama? Sebab ia melihat di ujung kolam itu ada cahaya yang menimbulkan pengharapan, sehingga dia tetap bertahan. Beda tikus pertama saudara, dia tidak melihat apapun, gelap gulita semuanya. Maka dia cepat mati. Benarlah saudara bahwa pengharapan itu memberikan kekuatan. Orang yang tidak percaya saudara, selama dia masih punya pengharapan, orang yang tidak percaya selama dia masih punya pengharapan, dia tetap kuat dalam pergumulannya. Apalagi pengharapan untuk orang-orang percaya, untuk saudara dan saya. Dasar pengharapan kita adalah kepada Yesus yang sudah bangkit, kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Maka pengharapan kita tidak akan dikecewakan. Karena dasar pengharapan kita kepada Allah yang hidup dan bangkit, maka pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup, yang tidak akan pernah sia-sia, yang tidak akan pernah dikecewakan. Kata Paulus dalam Roma pasal 5 ayat ke-5. Karena pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup, ditujukan pada Allah yang hidup, yang melihat, mengerti, dan dia mampu menolong. Beda pengharapan kepada Allah yang mati. Pengharapan pun mati, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara, pada perang dunia kedua, sebuah kapal selam tenggelam karena tabrakan dengan kapal besar, saudara. Jadi kapal selamnya yang tenggelam, kalah saudara. Dan kapal itu terus tenggelam, para kelasi terjebak di dalam dan tidak bisa membuka pintu kapal karena tekanan air begitu kuat di dalam itu saudara.
Nah setelah sekian lama maka pasukan kata dikirim untuk menolong. Ya, seorang penyelam menemukan kapal tenggelam itu. Nah hal pertama yang dilakukan oleh penyelam ini saudara, dia menempelkan telinganya ke dinding kapal selam yang tenggelam itu. Dia ingin mendengar apakah masih ada suara di dalamnya, apakah masih ada kehidupan di dalamnya. Ternyata dia mendengar ada bunyi ketokan dari dalam kapal, saudara. Tok, 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 tok. Ternyata ada orang yang masih hidup di dalamnya. Bunyi ketokan itu merupakan sandi Morse karena semua sistem komunikasi rusak pada waktu saudara. Berulang-ulang kali mereka mengetok-ngetok dengan sandi itu yang berbunyi, is there any hope? Yang artinya apakah ada harapan? Apakah masih ada pengharapan untuk hidup? Itu bunyi ketokan itu saudara. Dan akhirnya saudara mereka dievakuasi dan diselamatkan oleh pasukan kata ini. Dan kita melihat dari cerita ini. Ketika masalah-masalah datang bertubi-tubi. Kesulitan-kesulitan bertambah-tambah dalam hidupmu. Yang nampaknya hanya kegelapan mengurung hari-hari ini. Mungkin sudah bertanya-tanya juga. Masih adakah harapan? Masihkah ada harapan untuk hidup? Masihkah ada harapan untuk bangkit? Masihkah ada harapan Tuhan memberkati hidup saya? Masihkah ada harap Tuhan menyembuhkan saya? Masih adakah harapan Tuhan akan menolong saya? Maka sebagai hamba Tuhan saya mau jawab hari ini. Masih ada. Karena kita berharap bukan kepada Allah yang mati. Tapi kepada Allah yang hidup yang sudah bangkit. Pengharapan saudara tidak akan dikecewakan saudara. Itu sebabnya tetaplah kuat dalam penderitaan ini. Karena kita berharap kepada Allah yang hidup. Pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga saudara. Yang ketiga. Yang pertama tadi kita orang pilihan. Menderita sebagai orang pilihan. Ada rencana Tuhan yang besar. Yang kedua saudara. Ada harapan dalam Yesus Kristus. Karena kita berharap. Dasar pengharapan kita. Kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Yang mengasihi kita. Yang ketiga. Kita dipanggil kepada kemuliaan kekal. Kita dipanggil kepada kemuliaan kekal. Ya, ayat 10 dari 1 Petrus pasal 1. Dan pasal yang keempat, saudara. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Perhatikan, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ia yang punya kuasa sampai selama-lamanya, amin. Perhatikan saudara dari nasihat Petrus ini. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Jadi dalam ayat ini Petrus memberikan dorongan kepada orang-orang percaya yang menderita. Untuk tetap kuat bertahan. Mengapa? Karena Allah memanggil mereka. Supaya mereka dapat menikmati kemuliaannya di tengah-tengah penderitaan. Kita dipanggil. Bukan saja untuk selamat masuk sorga, saudara. Tapi kita dipanggil juga supaya kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan di bumi ini. Maka itu kalau kita masih hidup sampai hari-hari ini, dengar baik-baik, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita menikmati kemuliaannya. Maka itu tidak heran dalam suratan 1 Petrus ini, saudara. Kata-kata penderitaan. Ya, dengar baik-baik, kata-kata penderitaan dalam suratan 1 Petrus ini, saudara. Itu ditulis sebanyak 16 kali. Tapi juga ada 16 kali kata kemuliaan dalam suratan 1 Petrus ini. Jadi 16 kali kata penderitaan. Lalu ada 16 kali kata kemuliaan. Saya percaya ini bukanlah sebuah kebetulan. Tapi ada maksud Tuhan di dalamnya, saudara. Saya percaya Tuhan ingin memberitahukan kepada kita. Bahwa setiap penderitaan orang-orang percaya. Pasti ada kemuliaan yang Tuhan sudah nyatakan nantinya. Setiap penderitaanmu sudah ada kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan untuk menolong kita. Amin. Bahkan kemuliaan yang diberikan seimbang dengan jumlah penderitaan umat-umatnya. Tidak berkurang banyaknya untuk diberikan. 16 kali penderitaan yang kamu alami. Maka ada 16 kali kemuliaan akan diberikan. Tidak kurang dari jumlah itu. Ada setiap penderitaan pasti ada kemuliaan Tuhan akan nyatakan. Bahkan saya percaya di zaman akhir ini, saudara, Tuhan akan memperlihatkan kemuliaan yang lebih besar dan dahsyat lagi.
karena Tuhan bekerja dengan 2 kali ganda hari-hari ini. Maka tetap kuat saudara. 16 kali penderitaan, ada 16 kemuliaan. Pasti ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. 16 kata penderitaan juga saudara. Menurut saya ini adalah jumlah penderitaan terbanyak. Ya, jumlah penderitaan maksimal banyaknya. Adakah saudara hari-hari mengalami bermacam-macam penderitaan, persoalan, sakit, penyakit, kesulitan, dan lain-lain, jumlahnya 16 kali banyaknya? Coba saudara hitung. Kayaknya tidak ada satu orang yang jumlah penderitaannya sebanyak 16 kali. Coba saudara hitung saudara. Rasanya nggak ada sebanyak itu. Ya kan? Kalau Tuhan bisa menyediakan kemuliaannya untuk menolong penderitaan saudara yang sebanyak itu. Apalagi terhadap penderitaan-penderitaanmu yang tidaklah sebanyak sebesar itu. Berarti itu terlalu kecil bagi Tuhan untuk menolong penderitaan saudara. Dia sanggup menolong saudara. Pasti Tuhan sanggup menolong saudara. Saudara, saya pernah hitung macam-macam penderitaan Ayub dan Paulus. Ayub dan Paulus adalah orang yang paling menderita. Ya. Ternyata tidaklah sampai 16 saudara. Kurang lebih 10-an. Jadi kalau 16 kali penderitaan itu sudah jumlah yang paling banyak dipikul manusia. Dan saya hitung tidak ada orang yang 16 kali banyaknya saudara. Hanya satu orang yang menderita melebihi angka itu saudara. Melebihi dari 16 itu. Yaitu adalah Yesus pada waktu dia mati di kayu salib. Alkitab katakan dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3. Yesaya 53 ayat 3 dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Perhatikan, seorang yang penuh kesengsaraan. Seorang yang penuh kesengsaraan. Penuh kesengsaraan artinya saudara, semua dosa manusia, semua kejahatan manusia, semua pemberontakan manusia, semua sakit penyakit manusia, semuanya itu ditimpakan pada Yesus di atas salib. Maka dikatakan dia seorang yang penuh kesengsaraan. Kalau Yesus sanggup menanggung semua penderitaan manusia, maka Yesus juga sanggup menolong berapa besar penderitaanmu, berapa banyak kesulitanmu. Dia sanggup menolong saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-10. Dikatakan demikian. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, terjemahan lain dikatakan sesudah kamu menderita selama ia tetapkan, ia huruf besar. Sudah kamu menderita selama ia tetapkan, berarti Tuhan yang menentukan kapan berakhirnya penderitaan. Maka tenanglah saudara. Semua penderitaan saudara ada dalam waktunya dikendalikan oleh Tuhan. Dan saya percaya waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik untuk menolong saudara. Tidak akan pernah terlambat. Kemudian juga saudara, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dalam bahasa Yunani dikatakan setelah menderita sedikit. Sedikit. Menunjukkan bahwa waktu penderitaan itu pendek bila dibandingkan dengan waktu kekekalan saudara. Tapi juga sedikit itu berarti ringan. Ya, penderitaan itu ringan dibandingkan dengan dahsyatnya kemuliaan Allah yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Percayalah saudara, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini? Yohanes 11 ayat 40 sebagai ayat terakhir saudara. Ayat terakhir, Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kalau saudara ingin melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah situasi penderitaan seperti hari-hari ini, engkau tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Ada satu janji, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Lazarus seperti sudah terlambat 4 hari. Udah dikubur, udah bau busuk. Orang berkata enggak mungkin lagi, udah terlambat. Tapi Tuhan berkata kepada Marta, sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hari-hari ini mungkin engkau punya pergumulan yang begitu banyak, mungkin seperti engkau merasa seperti tidak ada pertolongan lagi, seperti terlambat, gak mungkin. Tapi pegang ayat ini. Tuhan berkata, sudah kukatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, saya ingin mengajak saudara hari-hari ini untuk kita bersyukur. Ini doa pujian penyembahan. Mari kita mau menyembah Tuhan bersyukur, saudara. Di tengah-tengah penderitaan saudara, pergumulan saudara, kesulitan saudara, Tuhan menyampaikan firman-Nya, mengingatkan saudara bahwa saudara adalah orang pilihan Tuhan, di mana Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saudara. Yang kedua, saudara, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak akan dikecewakan, karena kita memiliki pengharapan bersumber kepada Yesus yang sudah bangkit itu, yang hidup itu. Yang terakhir, saudara, kita ditentukan untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Setiap penderitaan saudara ada kemuliaan yang Tuhan siapkan. Yang kita lakukan sekarang ini adalah tetap beriman, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Maka kita bersyukurlah saudara. Kita menyembah Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam Tuhan hidup kita. Pekerjaan saudara, masa depan saudara ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, haleluya. Pulihkan hatiku, Yesus kemuliaan-Mu, haleluya. Berkati hidup, katakan Yesus kemuliaan-Mu, haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku, hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati. Sama-sama kita katakan segala pujian syukur, haleluya. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku segala puji syukur bagimu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, haleluya. Hidupku kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Engkau besar. Engkau besar. Engkau besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Haleluya. buat kebenaran firman-Mu yang sudah datang kepada kami saat malam hari ini. Haleluya. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Ketika kami tetap percaya kepadamu, ketika kami tetap berpegang teguh kepada Amin. firman-Mu, Haleluya. maka firman-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya Yesus. Bapa, saat ini kami berdoa Haleluya. untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini Yesus. sedang dalam keadaan yang sakit. Haleluya. Mereka yang ada di rumah sakit, apapun sakit penyakit mereka. Haleluya. Bahkan juga yang hari-hari ini sedang menunggu hasil dari tes yang ada. Bahkan juga kami berdoa untuk mereka-mereka yang sangat rentan, untuk bayi-bayi, untuk anak-anak, untuk orang-orang tua yang Tuhan hanya Engkau yang mampu melindungi, menolong, Amin. memelihara, menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Karena kami tidak tahu di mana tempat, siapa yang membawa sakit penyakit itu. Tetapi kami tahu ada kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya, yang selalu menyertai kami, yang sudah berjanji dan yang pasti akan menggenapi. Kami bersama-sama berdoa untuk mereka yang sedang berkebutuhan, mereka yang meminta doa melalui WA, melalui link yang ada, melalui live chat yang ada. Siapapun mereka, dimanapun mereka, kondisi apapun yang sedang dialami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupkan. Apa yang menjadi permasalahan mereka, Tuhan bela dan Tuhan campur tangan. Bahkan kalau ada yang kehilangan, Tuhan gantikan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk pemerintahan kami, pusat maupun daerah, bersama-sama dengan seluruh aparat dan masyarakat. Kami boleh bersama-sama untuk memerangi pandemi ini, bersama-sama untuk menjaga diri kami, dan selebihnya kami tahu ada kuasa Tuhan yang akan menolong menyertai kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu, memberkati yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang terus bersama-sama berdoa mengikuti ibadah, bahkan juga yang sudah terus berkorban, baik untuk pelayanan, baik juga untuk orang-orang yang lain. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa,
terpujilah akan nama-Mu. Dengan penuh syukur kami akan akhiri ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, marilah kita siapkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus turun tinggal menyertai kita mulai saat ini, besok sampai Maranatha. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat malam. Tetap bersama-sama kita dalam ibadah-ibadah yang ada dimanapun kita berada. Haleluya.